Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas BKI 3F yang akan memaparkan materi mengenai kematangan beragama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Bapak Triyono SOSI MSI. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Zahra Mahmudi dengan NIM 201221193, yang kedua ada Ahmad Adi Mulyono dengan NIM 201221197, dan yang ketiga ada Lusima Cahyani Zuharo dengan NIM 201221207, dan yang keempat ada Galih Ridho Romadoni dengan NIM 201221214. Baik, materi yang pertama yakni mengenai definisi kematangan beragama. Kematangan beragama merupakan suatu watak keberagamaan. Kematangan agama sendiri berasal dari pengalaman yang menghasilkan prinsip dan juga menghasilkan konsep. Kematangan beragama berdasarkan dari nilai-nilai agama. Sehingga agama yang merupakan suatu pegangan hidup atau sandaran hidup yang dapat memberikan suatu keyakinan bahwasanya agamalah yang mengenal kita terhadap suatu zat yang maha agung. Melalui perantara Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan berbagai agama dalam suatu ajaran, yaitu dalam kitab suci Al-Quran dan agama Islam. Sehingga kita dapat menelaah kalamullah dalam seratan Al-Quran yang dapat menjadi tuntunan hidup di dalam dunia maupun akhirat. Ada juga larangan dan perintah yang harus dipegang teguh agar menjadi makhluk yang sebenar-benarnya dan seutuhnya. Definisi kematangan beragama menurut Alport pada tahun 1953, kematangan beragama adalah watak keberagamaan yang terbentuk melalui pengalaman. Sedangkan pengalaman-pengalaman itu sendiri akan membentuk respon terhadap objek-objek atau stimulus yang diterimanya, yang berupa konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Pada akhirnya, konsep dan prinsip-prinsip yang terbentuk dalam diri individu tersebut akan menjadi bagian penting dan bersifat menetap dalam kehidupan pribadi individu sebagai agama. Jika pada suatu saat keberagamaan individu sudah matang, maka kematangan beragama itulah yang akan mengarahkan individu untuk bersifat dan bersikap terbuka terhadap semua fakta, nilai-nilai, dan memberi arah dalam menuju kerangka hidup, baik secara teoretis maupun praktik. Dalam upaya pencapaian kematangan beragama pada individu, peran kedewasaan, kematangan, dan kemampuan dalam memahami makna, baik yang tersirat maupun tersurat, dengan bersandar pada sendi agama, menjadi faktor yang cukup menentukan. Dengan begitu, setiap fakta atau nilai yang ditawarkan oleh lingkungan tidak akan diserapnya begitu saja, tetapi tetap melalui proses pencernaan makna dan proses penyaringan yang selektif. Pengalaman supranatural dan religius juga tidak dapat diabaikan sebagai faktor yang turut berperan dalam membentuk pribadi yang memiliki kematangan beragama. Mencapai kematangan beragama yang ideal bukanlah suatu usaha yang mudah seperti layaknya membalikkan telapak tangan. Harus diingat pula bahwa antara kehidupan beragama yang matang dibandingkan dengan kehidupan beragama yang tidak matang, tidak dapat begitu saja dipandang sebagai dua hal yang saling bertolak belakang, tetapi layak untuk dipandang sebagai yang berproses dan berkesinambungan. Hal ini dipertegas oleh Subandi pada tahun 1995 yang mengungkapkan bahwa perkembangan keberagamaan seseorang merupakan proses yang tidak akan pernah selesai.
Menurut Indarwati dalam jurnalnya pada tahun 2006 volume 3 pada halaman 75, kematangan beragama ialah keberagamaan yang terbuka pada semua fakta, nilai-nilai, serta memberi arah pada kerangka hidup, baik secara teoritis maupun praktis, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang diyakini. Dapat disimpulkan bahwa kematangan beragama merupakan watak keberagamaan yang berasal dari pengalaman-pengalaman, yang kemudian kumpulan dari pengalaman tersebut membentuk suatu konsep dan prinsip pada diri seseorang dalam menjalani hidupnya yang bersandar pada nilai-nilai agama atau dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang diyakini. Baiklah, untuk materi kedua akan saya jelaskan mengenai ciri-ciri kematangan beragama. Menurut penelitian Alport, bahwa ada 6 ciri-ciri sentimen beragama yang matang, yaitu yang pertama ada diferensiasi yang baik. Individu mempunyai kemampuan melakukan diferensiasi yang baik sehingga akan bersikap dan berperilaku terhadap agama secara objektif dan kritis, juga tidak fanatik secara terbuka. Orang-orang yang matang dalam beragama akan mampu mengobservasi dan mengkritik tanpa meninggalkan ketaatannya, juga akan kritis dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berlandaskan ketuhanan. Pandangannya tentang agama ini menjadi lebih kompleks dan realistis, dan sebaliknya, kesadaran beragama yang tidak terdiferensiasi menunjukkan sikap dan tingkah laku keagamaan yang tidak kritis, statis, dan menerima nasib. Sedangkan kesadaran beragama yang terdiferensiasi menunjukkan sikap dan tingkah laku yang kaya, matang, kritis, dan fleksibel sebagai warna dari pengalaman keagamaan yang semakin luas. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa diferensiasi dalam keagamaan berarti sikap dan perilaku keagamaan yang observatif, kritis, berpikir terbuka, dan juga objektif. Yang kedua, ada motivasi kehidupan beragama yang dinamis. Dalam diri individu yang berkarakter dinamis, agama telah mampu mengkontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitasnya. Aktivitas keagamaan yang dilaksanakan semuanya itu demi kepentingan agama itu sendiri. Motivasi kehidupan beragama pada mulanya berasal dari berbagai dorongan, baik dorongan biologis, psikis, maupun sosial. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, jika mendapat pemuasan dalam kehidupan beragama, dapat menimbulkan dan memperkuat motivasi keagamaan yang lama-kelamaan akan menjadi otonom atau mandiri, yaitu orang yang akan termotivasi untuk beribadah, baik didorong oleh kebutuhan ataupun tidak. Derajat otonom dalam bahasa agama sering disebut beribadah yang dilandasi dengan niat ikhlas, yang artinya itu murni. Beribadah karena ingin melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba yang baik, serta hanya mengharapkan ridho Tuhannya. Bila kesadaran beragama telah menjadi pusat sistem mental kepribadian yang mantap, maka ia akan mendorong, mempengaruhi, mengarahkan, mengolah, serta mewarnai semua sikap dan tingkah laku seseorang. Kesimpulannya adalah, orang yang matang beragamanya adalah orang yang menjadikan agamanya sebagai motivasi intrinsik pada semua segi kehidupannya. Selanjutnya, ada pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan konsistensi moral. Kematangan beragama ditandai dengan konsistensi atau keajekan pelaksanaan hidup beragama secara bertanggung jawab dengan mengerjakan perintah agama sesuai kemampuan dan berusaha secara maksimal meninggalkan larangan-larangannya yang sudah Tuhan ajarkan. Orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang akan melaksanakan ibadahnya dengan konsisten, stabil, mantap, dan juga penuh tanggung jawab, dan juga dilandasi karena pandangan agar yang luas. Tiada kebahagiaan yang lebih mulia daripada kewajiban melaksanakan perintah agama secara konsisten. Namun, bagi orang yang belum matang seringkali muncul yang namanya gejolak yang kuat untuk melaksanakan ibadahnya, namun kurang konsisten dan kurang terintegrasi dengan perilaku keagamaan lainnya. Misalnya, kadang-kadang gejolak ibadahnya itu timbul karena dipengaruhi oleh orang lain. Ia melakukan ibadah dan mengendalikan kehidupan moralnya secara kaku. Kadang-kadang terlalu berlebihan mengharapkan bahkan memaksa orang lain agar beribadah dan bermoral seperti dirinya, sehingga sikap demikian itu dapat disebut sok agamis atau sok moralis. Kematangan beragama juga ditandai dengan konsistensi individu pada konsekuensi moral yang dimiliki dengan ditandai oleh keselarasan antara tingkah laku dengan nilai moral. Kepercayaan tentang agama yang intens akan mampu mengubah atau mentransformasikan tingkah laku. Mereka yang matang dalam beragama akan selalu menyelaraskan antara tingkah laku dengan nilai-nilai moral keagamaan yang dianutnya. Kehidupan bermoral adalah sikap dan tingkah laku yang baik, sedangkan tujuan agama yang penting adalah membentuk manusia bermoral atau berakhlakul karimah. Nilai-nilai moral dalam suatu agama itu biasanya tercantum dalam kitab suci dalam agama itu. Pada Islam sendiri, nilai-nilai moral itu dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Adanya keselarasan antara perilaku dengan nilai moral agama yang diyakini merupakan kesimpulan dari sifat konsistensi moral yang dimiliki seseorang yang matang keberagamaannya. Selanjutnya, ada pandangan hidup yang komprehensif. Keberagamaan yang komprehensif dapat diartikan sebagai keberagamaan yang luas, universal, dan juga toleran, dalam arti mampu menerima perbedaan. Ini berarti keberagamaan yang matang membuat individu mampu menerima perbedaan pendapat dengan individu yang lainnya.
baik perbedaan agama maupun perbedaan pendapat secara intern dengan orang yang seagama. Bagi orang yang matang beragamanya, maka memahami dan melakukan agama itu tidak sekedar bersifat formalitas dan parsial, tetapi berusaha memahami dan melaksanakan agama secara logika, perasaan, dan juga tindakan. Bahkan memasuki wilayah agama secara utuh. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, maksudlah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Hal ini tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Selanjutnya ada pandangan hidup yang integral. Pandangan dan pegangan hidup itu harus terintegrasi, yakni merupakan suatu landasan hidup yang menyatukan hasil diferensiasi aspek kejiwaan yang meliputi fungsi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam kesadaran beragama, integrasi tercermin pada keutuhan pelaksanaan ajaran agama, yaitu keterpaduan antara Islam, iman, dan juga ihsan. Keberagamaan yang matang akan mampu mengintegrasikan atau menyatukan agama dengan segenap aspek lain dalam kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan di dalamnya. Pandangan orang yang matang jiwa beragamanya akan terbuka lebar dan berusaha mencari, menafsirkan, dan menemukan nilai-nilai baru ajaran agamanya agar dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir ada heuristik. Ciri heuristik dari kematangan beragama berarti individu akan menyadari keterbatasannya dalam beragama serta selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatannya dalam beragama. Setiap nafas, setiap langkah dan aktivitasnya selalu diupayakan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk mencari ridha Tuhannya dengan segera mungkin. Jadi kesimpulannya ialah orang-orang yang dalam setiap sisi kehidupannya memiliki kemampuan melakukan diferensiasi, berkarakter dinamis, memiliki konsistensi moral, komprehensif, integral, serta heuristik dalam memandang dan menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupannya. Untuk materi selanjutnya tentang orang yang matang beragama menurut Al-Quran dan hadis akan disampaikan oleh rekan saya. Ciri-ciri kematangan beragama menurut Al-Quran. Al-Quran menyebarkan kriteria orang yang matang beragama dengan kriteria yang cukup bervariasi. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa kriteria orang yang bisa dikategorikan matang agamanya, antara lain: 1. Orang tersebut cinta sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Beriman kepada semua nabi. 3. Mereka senantiasa bersama Allah dan tidak pernah cerai-berai daripadanya. Iman mereka mantap. Tujuan hidupnya menegakkan tauhid dengan senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya. 4. Mereka juga orang yang selalu setia pada janji. 5. Selalu membantu dalam kebaikan dan bukan dalam hal kejahatan. 6. Bersikap adil walaupun harus merugikan dirinya dan golongannya. 7. Bersikap jujur sekalipun pada lawan. 8. Hidup secara wajar. 9. Orang yang selalu menafkahkan sebagian hartanya baik dalam kondisi lapang maupun sempit serta memaafkan kesalahan orang lain. 10. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak berguna. 11. Memelihara sholat. 12. Tidak menyekutukan Allah. Tidak membunuh, tidak berzina. 13. Suka bertaubat, tidak memberi persaksian palsu dan jauh dari perbuatan sia-sia. Memperhatikan Al-Quran, bersabar dan mengharapkan keturunan yang bertakwa. Ciri-ciri kematangan beragama menurut As-Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan minimal bagi orang yang disebut Muslim, yaitu disebut Muslim itu apabila Muslim
lain merasa aman dari lidah dan tangan. Sementara ciri-ciri lain disebutkan cukup banyak bagi orang yang meningkatkan kualitas keimanan. Sehingga tidak jarang Nabi Muhammad SAW menganjurkan dengan cara peringatan seperti barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dengan kata lain, Rasulullah menegaskan untuk betul-betul menjaga hubungan hablu minallah, hubungan vertikal, dan hablu minan nas, hubungan horizontal. Orang yang matang beragama menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah apabila orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inti takwa itu ada 4, yaitu mengamalkan isi Al-Quran, mempunyai rasa takut kepada Allah sehingga berbuat sesuai dengan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya, merasa puas dengan pemberian atau karunia Allah Subhanahu wa taala meskipun terasa sedikit. Persiapan untuk menjelang kematian dengan meningkatkan kualitas keimanan dan amal soleh. Dan dampak kematangan beragama. 1. Memiliki sifat disiplin yang tinggi. Ia akan memiliki karakter yang dinamis yang mencakup motivasi, intrinsik, dan mandiri dalam agama dan konsentrasi moral yang tinggi. 2. Seseorang yang memiliki kematangan beragama tentu akan menjunjung tinggi integritas terhadap dirinya sendiri, baik kemampuan maupun kekurangannya. 3. Akan muncul gagasan yang orisinal atau kreatif sehingga memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran yang kreatif sehingga menghasilkan sifat inovatif dalam individu. 4. Akan senantiasa meningkatkan kualitas diri karena seseorang yang memiliki kematangan beragama cenderung menyadari bahwa dirinya tidak pernah sempurna. 5. Memiliki kemampuan dalam diri yang kuat, termasuk kemauan untuk belajar dan bertindak karena seseorang yang memiliki kematangan beragama memiliki kemampuan untuk bersifat kritis, objektif, dan reflektif. 6. Semakin tinggi kematangan agama seseorang, maka akan semakin tinggi pula intensi prososialnya, di mana perilaku prososial itu mencakup tindakan menolong, bekerja sama, berbagi, bertindak jujur, dan dermawan pada orang lain. Serta kesimpulan, setiap insan di dunia haruslah memahami tentang setiap agama yang dipegang teguh agar memiliki kepercayaan diri dan menimbulkan jati diri yang ada pada jiwa setiap insan menjadi arif, kreatif, dan inovatif. Dalam berproses beragama, memanglah memiliki suatu problematika yang sesuai pada pribadi masing-masing, sehingga memberikan kematangan dalam beragama dan memiliki konsep yang nyata dalam perjalanan hidup. Kematangan beragama memanglah penting, karena di situ kita bisa menyesuaikan setiap lingkup menjadi pribadi yang insan kamil dan memiliki kepribadian yang melambangkan tentang keindahan, keselarasan, keseimbangan dalam dunia dan akhiratnya. Memiliki karakteristik dinamis yang mencakup motivasi, intrinsik, menjunjung tinggi integritas diri dalam lingkup luas serta meningkatkan kualitas diri. Serta saran,
Kami sebagai penyusun menyadari jika dalam makalah ini memiliki banyak sekali kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Tentunya, penyusun akan terus memperbaiki makalah dan mengacu pada sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, penyusun dapat mengharapkan adanya kritik dan saran terhadap makalah di atas, agar dapat berguna dalam menyusun makalah ke depannya. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.